Halo teman-teman semua. Jadi di video tutorial ini kami akan menjelaskan mengenai perhitungan untuk acara 5 yang berjudul penentuan pola tanam berdasarkan keadaan iklim. Nah, untuk menentukan pola tanam itu diperlukan beberapa data. Oleh karena itu, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk mendapatkan data-data tersebut. Sebelumnya, silahkan teman-teman buka borang yang sudah diberikan oleh asisten serta data Excel kalian. Oke, sekarang kita lihat. Langkah pertama yang harus dilakukan pada borang yaitu menghitung curah hujan berdasarkan kriteria MOR pada setiap 10 hari atau per desarian. Oke, langsung saja kita ke Excel. Nah, di sini teman-teman sudah ada data curah hujan 10 tahun dari tahun 2001 sampai tahun 2010. Nah, di sini teman-teman membuat lembar pengerjaan baru dan membuat tabel seperti ini. Jadi ada tahun dari tahun 2001 sampai 2010, lalu ada tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 31, dan ada bulan dari Januari sampai Desember. Oke. Selanjutnya, teman-teman memindahkan data-data curah hujan selama 10 tahun tersebut ke tabel ini. Oke, langsung aja ya. Kita copy data mulai dari tahun 2001. Copy. Oke, lanjut ke tahun 2002. Yang di copy datanya aja ya. Kita lanjut ke tahun 2003. Oke, lalu ke tahun 2004. Oke, dan seterusnya ya teman-teman sampai tahun 2010. Nah, setelah teman-teman memindahkan data-data sampai tahun 2010, selanjutnya teman-teman menentukan data per dasariannya. Nah, untuk menentukan data per dasariannya itu menggunakan rumus sama dengan SUM. Nah, untuk dasarian 1 itu kita memilih data dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Lalu teman-teman bisa enter. Nah, ini udah dapat. Untuk dasarian kedua juga sama rumusnya. SUM sama dengan SUM. Nah, untuk dasarian kedua itu dimulai dari tanggal 11 sampai tanggal 20. 10 hari. Lalu enter. Untuk dasarian 3 juga sama. Rumusnya sama dengan SUM. Dasarian ketiga dimulai dari tanggal 21 sampai 31. Nah, seharusnya ini kan kalau 10 hari kan cuma sampai tanggal 30. Cuman karena Januari itu sampai tanggal 31, jadi nggak apa-apa masuk ke dasarian ketiga. Langsung aja enter. Nah, ini teman-teman bisa langsung tarik aja. Oke. Nah, ini juga teman-teman buat sampai tahun 2010 ya. Oke. Step selanjutnya itu buatlah rankingisasi. Nah, di sini kita kembali lagi ke Excel. Nah, di sini teman-teman sudah membuat nanti 1, 2, 3 ini maksudnya adalah berdasarian, kemudian dibuat bulan dari Januari sampai Desember, pol mentok itu untuk 10 tahun. Nah, nanti teman-teman di copy dulu biar nanti kalau kita mau mengotak-atik tidak terganggu untuk nilai value-nya. Ctrl C atau di copy, kemudian di sini menggunakan paste value. Nah, untuk selanjutnya dari ini tadi teman-teman bisa untuk di copy lagi. Nah, kemudian di sini teman-teman untuk rankingisasi itu teman-teman di paste, untuk paste-nya itu transpose
seperti ini. Nah, nanti setelah urut atau dibuat berbaris seperti ini, teman-teman jangan lupa untuk di sort atau diurutkan. Pengurutannya terserah sama teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk rankingisasi, teman-teman mengubah di sini. Ini adalah untuk bulan Januari, kemudian sini untuk bulan Februari. Nah, di sini untuk dasar yang 1, 2, dan 3. Nah, di sini dasar yang 1, 2, dan 3. Di sini untuk kolomnya karena ada 10 tahun, akan dibuatkan 3 sampai 10. Nah, karena kita mengambil bulan Januari, nah untuk Januari di copy, kemudian dan kita mengambil contoh lagi untuk Februari. Nah, apabila seperti ini, teman-teman kemudian diurutkan. Nah, diurutkannya itu untuk short dari teman-teman sort dari yang terbesar menuju yang terkecil. Nah, di sini continue with the current selection, jadi jangan expand. Nah, itu untuk dasar yang pertama bulan Januari. Nah, untuk dasar yang keduanya sama, untuk disort dari yang terbesar ke yang terkecil, tapi yang continue lagi, seperti itu. Nah, apabila seperti ini, maka rankingisasi telah selesai. Nah, teman-teman yang dicontohkan ini kan masih Januari sama Februari. Nah, teman-teman melakukan hal yang sama dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ke step selanjutnya, yaitu hitung nomor ranking dengan peluang curah hujan 75%. Nah, karena disuruh mencari nomor ranking, maka rumusnya adalah peluang curah hujan dikali dengan jumlah tahun plus 1, kemudian dibagi 100. Nah, kita langsung aja. Sama dengan, kemudian untuk peluang curah hujannya sendiri 75%, kemudian dikali dengan jumlah tahun. Nah, di sini dipakainya adalah 10 tahun, kemudian ditambah 1 menjadi 11.
kemudian dibagi dengan 100. Nah, di sini ketemu bahwa nomor rankingisasi yang ada yaitu 8,25. Selanjutnya, teman-teman menghitung masing-masing pada bulan dan dasarian peluang curah hujan 75% berdasarkan data 10 tahun curah hujan stasiun Yogyakarta tersebut. Menghitung peluang curah hujan pada masing-masing bulan dan masing-masing dasarian menggunakan rumus interpolasi. Berikut cara menghitungnya menggunakan software Excel. Di sini sudah termuat dari nomor rankingisasi sebelumnya. Nah, berikutnya teman-teman diminta untuk menghitung peluang curah hujan 75% pada nomor rankingisasi 8,25. Caranya adalah dengan menggunakan rumus interpolasi yang disebutkan tadi dan sudah disederhanakan oleh asisten menjadi rumus seperti ini sehingga langsung didapatkan peluang curah hujan pada nomor rankingisasi 8,25. Berikut cara menghitungnya yaitu dengan mengetikkan sama dengan untuk nilai Y1 itu adalah 109. Ini berada pada nomor rankingisasi 8,25 yaitu berada di 8 dan 9. Jadi kita Y1-nya adalah 109. Lalu dikurangi dalam kurung sebanyak 3 kali. X1 ini adalah nomor rankingisasinya. Jadi kita klikkan 8 untuk X1-nya. Jangan lupa dikunci. Lalu dikurangi dengan nilai X. Nilai X ini itu adalah nomor rankingisasi yang kita dapatkan. Kita kunci lagi, karena nilai X ini adalah sifatnya tetap, jadi tidak akan berubah. Sedangkan untuk nilai Y-nya itu dilakukan perubahan sesuai dengan bulan dan dasariannya. Lalu selanjutnya adalah ditutup, lalu dibagi dengan nilai X1 dikurangi dengan nilai X2. Jangan lupa kita kunci lagi. Lalu kita tutup. Lalu kita kalikan dengan nilai Y1 dikurangi Y2. Y1 adalah 109 dikurangi dengan nilai Y2, yaitu 97. Lalu kita tutup sebanyak 2 kali. Lalu tinggal kita tekan Enter. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman tinggal melakukan drag ke kanan sesuai dengan urutannya. Nah, diusahakan teman-teman untuk bulan-bulan selanjutnya adalah di sebelahnya ya teman-teman, sehingga ketika teman-teman mendragnya atau menariknya ke samping itu sesuai. Selanjutnya, setelah teman-teman mendapatkan nilai peluang curah hujan pada masing-masing bulan dan masing-masing dasarian, teman-teman diminta untuk membuat histogram. Peluang curah hujan 75%. Pembuatan peluang histogram peluang curah hujan ini dilakukan dengan milimeter block. Pola penentuan milimeter block tersebut adalah berbentuk seperti ini teman-teman. Jadi antar bulan itu tidak ada sekat dan masing-masing dasarian juga tidak ada sekat. Untuk masing-masing dasarian silakan diberikan warna berbeda sebagai contoh seperti ini. Teman-teman diminta untuk membuatnya di milimeter block. Jadi selanjutnya langkah kelima yaitu untuk menghitung nilai P. Nah, untuk nilai P ini dapat kita cari dengan tabel persentase rata panjang hari tahunan. Nah, ini di sini sudah ada tabelnya. Di Borang juga ada teman-teman di halaman 4. Nah, untuk Yogyakarta sendiri itu terletak pada posisi 7 derajat lintang selatan, maka yang kita pakai adalah yang sud, yang bulan yang di bagian bawah ini. Nah, untuk bulan Januari berarti kita memakai yang baris ini teman-teman. Nah, untuk batasnya sendiri ini menunjukkan posisi lintangnya. Karena kita di 7 maka antara 5 dan 10. Maka yang kita pakai adalah 2 baris ini teman-teman.
Nah, misalnya saja untuk bulan Januari, kita coba hitung untuk nilai P-nya, karena Januari berarti yang dipakai baris ini. Lalu untuk yang batas 5 itu 0,28, sementara untuk yang batas 10 itu 0,29. Nah, rumusnya sendiri itu batas atas kurangi batas bawah dibagi posisi lintangnya 7 dikurangi batas bawah 5 sama dengan untuk nilainya untuk batas atas 10 0,29 kurangi 0,28 yang batas bawah per nilai P untuk interpolasinya min batas bawah 0,28. Nah, nanti tinggal dimasukkan aja teman-teman untuk nilainya. Di sini 10 kurangi 5 dibagi 7/5, 7 min 5 sama dengan 0,29 kurangi 0,28 dibagi P min 0,28. Untuk hasilnya sama dengan 0,284. Nah, nanti seterusnya dicari untuk bulan Februari hingga Desember. Oke, setelah itu kita lanjut untuk menghitung nilai F. Nah, rumusnya sendiri itu F sama dengan P dikali 0,46T plus 8. Nah, untuk T-nya ini merupakan rata suhu, teman-teman. Untuk mencarinya sudah ada rumusnya, rumus T-brag di sini, sudah ada tabelnya, teman-teman. Jadi rumusnya T rata itu T max plus T min dibagi 2. Nah, nanti dicari dulu untuk rumus T max-nya sama T min. Untuk Yogyakarta sendiri letaknya berada di 137 meter, sehingga untuk nilai H-nya 1,37 hektometer karena satuannya dalam hektometer, teman-teman. Nah, di sini dicontohkan untuk bulan Januari, rumusnya di sini 30,8 kurangi 0,0062 dikali H. Kemudian dimasukkan nilai H-nya 1,37, maka ketemu T max-nya 30,79. Sementara untuk T min rumusnya di sini 23,3 kurangi 0,0054 dikali H. Dan dicari nanti ketemu T min-nya 23,9. Nah, dicari T ratanya untuk bulan Januari, maka T max 30,79 ditambah T min 23,9 dibagi 2. Nanti hasilnya T rata 27,345. Nah, nanti untuk yang bulan Januari. Kemudian dicari juga untuk bulan Februari hingga Desember. Nah, setelah ketemu T rata, nanti bisa dimasukkan ke rumus F, di mana F sama dengan P dikali 0,46 kali T plus 8. Nah, tadi sudah ketemu T ratanya, dimasukkan ke rumus, nanti ketemu F-nya 5,8, teman-teman. Nanti selanjutnya dicari juga untuk bulan Februari hingga bulan Desember. Baik, teman-teman, selanjutnya untuk step nomor 7 kita menentukan ETO BC harian. Nah, nanti bisa dicari dengan memperhatikan posisi Indonesia berada di area of medium rainfall. Nah, nanti ini bisa dilihat di bore list halaman 5. Kemudian untuk sunshine duration itu sudah ditentukan di sini bulan Januari, Februari, Maret, Desember itu low, dan selanjutnya April, Mei medium, Juli, Agustus high, November boleh low, boleh medium. Nah, untuk sunshine duration itu nanti berdasarkan ini, teman-teman. Untuk sunshine low itu yang paling atas, dan yang medium yang baris kedua, sementara untuk yang high itu baris ketiga. Nah, perlu diberikan juga terkait wind speed-nya, di mana untuk Januari, Februari hingga Desember ini medium, sementara untuk Mei, Juni, September itu low. Nah, wind speed ini nanti berkaitan sama garis ini, teman-teman, di mana yang ini ada nomornya 1, 2, 3, yang satu itu wind speed low, yang kedua medium, sementara yang ketiga ini high. Nah, tadi kan sudah dicari nilai F. Nah, nilai F nanti disejajarkan dengan sumbu X, teman-teman. Ini ada 1, 2, 3 hingga 7. Nah, untuk F di bulan Januari tadi 5,8, berarti nanti kira-kira di sini 5,8 ditarik garis lurus ke atas, dan hingga di sementara di Januari tadi low, sehingga yang Januari itu medium, sehingga di garis kedua dari titik 5,8 ditarik garis lurus ke atas hingga garis kedua, kemudian dari titik ini nanti teman-teman tarik garis lurus sejajar dengan ini sumbu X, hingga nanti
disembunyinya akan dapat diketahui nanti berapa itu ETO BC hariannya. Nah, di sini sekitar 3,5 sehingga ETO BC hariannya 3,5. Nah, nanti sama juga dicari untuk bulan Februari hingga Desember. Untuk contoh yang kedua, ini di bulan Mei. Untuk F di bulan Mei itu 5,03 sehingga tadi sunshine duration-nya di bulan Mei itu medium, sehingga kita pakai yang ini, yang baris kedua, yang medium. Kemudian F-nya 5,03 di atas sini, kita tarik garis ke atas hingga ke garis ke 1, karena untuk wind speed bulan Mei itu low, sehingga garisnya yang ke 1. Nah, nanti dari titik ini ditarik garis lurus juga, sehingga kira-kira sekitar di titik 3,2, sehingga ETO BC harian untuk bulan Mei itu 3,2. Itu teman-teman. Oke, langkah selanjutnya menentukan ETO BC bulanan dan ETO BC dasarian. Nah, rumusnya sendiri untuk ETO BC bulanan itu sama dengan ETO BC harian dikali jumlah harinya. Nah, jumlah harinya nanti tergantung bulannya teman-teman. Kalau Januari 31, Februari 28, dan seterusnya. Nah, untuk contoh perhitungannya, di bulan Januari untuk ETO BC bulanan itu ETO BC hariannya 3,5 dikali jumlah harinya 31. Berarti ketemu ETO BC bulanannya untuk bulan Januari 108,50. Nah, ini nanti dicari juga untuk bulan Februari hingga Desember. Nah, setelah itu kita cari untuk ETO BC dasarian. Nah, rumusnya sendiri itu dari ETO bulanan dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena satu dasarian itu 10 hari, sehingga untuk mencarinya dari ETO bulanan dibagi 3. Nah, contohnya untuk perhitungannya bulan Januari, tadi ETO bulanannya 108,5 dibagi 3, nanti hasilnya 36,167. Untuk itu ETO BC dasarian untuk bulan Januari. Nah, nanti silahkan dicari untuk bulan Februari hingga Desember. Itu teman-teman. Baik, sebelumnya kan kita sudah ketahui untuk nilai ETO BC. Nah, ETO BC kan sebelumnya sudah kita cari untuk ETO BC harian, ETO BC bulanan, dan ETO BC dasarian. Nah, untuk kali ini, setelah kita ketahui nilai ETO BC, langkah berikutnya adalah untuk mencari ETOP. Nah, ETOP ini hampir sama kayak ETO BC. ETOP ini terdiri dari ETOP harian, ETOP bulanan, ETOP dasarian, dan juga setelah kita ketahui nilai ETOP dan ETO BC, nanti kita bisa juga cari ETO umum yang akan dijelaskan di langkah berikutnya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencari ETOP harian dan ETOP bulanan. Nah, pada dasarnya untuk daerah Jateng dan DIY ini, untuk ETOP ini menggunakan rumus seperti berikut. ETOP sama dengan min 1,133 ditambah 1,525 BC, yang kemudian kita masukkan ini untuk ETOP harian. Nah, nanti untuk ETOP bulanan, rumusnya itu ETOP harian dikali jumlah hari dalam bulan tersebut. Untuk ETOP harian ini kita cari semuanya pada bulan Januari sampai bulan Desember, sama juga untuk ETOP bulanan ini dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, kita langsung aja masukkan ke angkanya. Untuk nilai ETOP harian tadi untuk rumusnya min 1 ditambah 1,525. Nah, untuk BC-nya ini yang digunakan BC harian. Untuk harian gunakan BC harian. Ini karena ini contohnya bulan Januari, maka saya gunakan Januari 4,1 seperti itu. Langsung saja dimasukin hasilnya, berarti ini seperti ini. Langsung dikopas saja di sini biar cepat. Terus untuk bulan Februari,
Untuk bulan Februari sama, ini sudah saya masukkan terlebih dahulu, min 1,133 ditambah 1,525, ini Februari 4, BC-nya, kita masukin 4, langsung aja sama dengan min 1,133 ditambah 1,525 dikali 4, 4,97 ini seperti ini ya. Kemudian ini kita cari sampai bulan Desember, tidak saya contohkan satu-satu, ini karena dasarnya sudah seperti ini, sama, cuma bedanya di BC-nya. Kemudian kita kalau sudah ketahui ETOP hariannya, bisa kita kerjakan ETOP bulanannya. Nah, untuk ETOP bulanan, seperti yang tadi saya jelaskan, rumusnya itu ETOP harian dikali jumlah hari dalam bulan tersebut. Begitu. Juga dilihat pada tahunnya ya, karena kalau misalnya Februari itu kan tergantung tahunnya, dalam satu bulan itu bisa berbeda. Contohnya ini Januari, kan tadi sudah diketahui ETOP hariannya untuk Januari 5,12. Terus tinggal dikali saja sama harinya, hari dalam bulan Januari itu berapa, misalnya 31, kayak gitu. Langsung saja 5,12 dikali 31. Nah, seperti ini hasilnya. Sederhanakan, terus langsung saja ini 4,97 dikali sama jumlah bulan di bulan Februari ini, 28, seperti itu. Tergantung tahunnya kalau Februari. Jam 4,97 dikali 28. Dah. Dan seterusnya sampai bulan Desember. Untuk langkah-langkah ETOP harian dan ETOP bulanan sederhana saja seperti ini, tidak terlalu rumit. Untuk angkanya ini menggunakan angka tetap ya ini, jadi sudah angka tetap dari rumus seperti itu. Demikian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan lagi untuk ETOP dasarian, ETO umum, dan juga untuk tabel di langkah berikutnya. Kita lanjutkan ya untuk langkah selanjutnya, khususnya dalam mencari nilai evapotranspirasi standar gitu ya, khususnya dengan metode Penman. Nah, sebelumnya kita mungkin akan sedikit menyinggung gitu ya, ada beberapa istilah yang mungkin nanti teman-teman asisten juga akan menginformasikan gitu ya, ada beberapa istilah yaitu ada evapotranspirasi. Nah, jadi evapotranspirasi ini kita harus ketahui dulu apa yang dimaksud dengan evapotranspirasi. Nah, jadi evapotranspirasi sekedar info saja ya teman-teman, itu merupakan kombinasi atau proses gitu ya, kehilangan air dari suatu lahan yang mana kehilangan airnya itu bisa dalam bentuk evaporasi maupun transpirasi. Nah, di sini kan kita mungkin mendengar gitu ya, ada dua istilah gitu ya, evaporasi dan transpirasi. Nah, evaporasi itu adalah proses di mana air itu kita ubah gitu ya menjadi uap air atau kita sebut sebagai evaporasi ya. Kemudian selanjutnya uap air itu akan dipindahkan ya dari bidang penguapan menuju ke atmosfer atau yang kita sebut sebagai vapor removal gitu ya. Jadi evaporasi ini terjadinya tuh sudah cukup diketahui banyak gitu ya, kayak misal evaporasi yang terjadi dari permukaan tanah gitu ya, kemudian dari sungai di lahan-lahan pertanian misalnya gitu ya, atau mungkin tanah yang berasal dari vegetasi yang dia itu sifatnya itu basah gitu ya, banyak air, akhirnya kan dia ubah kan jadi uap-uap air dan menuju ke atmosfer. Nah, kemudian untuk transpirasi sendiri itu merupakan vaporasi yang terjadi dari dalam jaringan tanaman. Nah, jadi perbedaannya antara evaporasi dan transpirasi itu terjadinya ya. Jadi kalau misal evaporasi itu kan terjadinya di permukaan bumi gitu ya, misalnya ada dari tanah, dari sungai, dari lahan pertanian gitu ya, yang kemudian akan menguap
menjadi uap-uap air ya ke atmosfer. Kemudian kalau transpirasi itu ya dia kehilangan air juga, akan tetapi terjadinya di dalam jaringan tanaman. Jadi gitu ya teman-teman yang membedakan antara evaporasi dan transpirasi. Akan tetapi yang kita akan amati gitu ya, akan kita hitung adalah proses kehilangan airnya. Jadi proses kehilangan airnya baik dari evaporasi maupun dari transpirasi itu juga kita hitung semua. Oke. Jadi sebelumnya kita kan akan melakukan perhitungan gitu ya evapotranspirasi standar gitu ya. Nah, jadi evapotranspirasi standar ini ada berbagai macam metode yang bisa dilakukan gitu ya. Mungkin ada beberapa metode yang sudah teman-teman lakukan di langkah sebelumnya, yaitu kayak metode Glenn-Riddle, nah itu kan sudah teman-teman laksanakan ya sebelumnya. Nah, kemudian ada metode radiasi, kemudian ada metode evaporasi panci, dan ada metode yang akan kita bahas sekarang ini yaitu metode Penman. Nah, gitu ya. Jadi ada berbagai macam metode yang bisa kita pelajari gitu ya. Akan tetapi mungkin kita akan membahas hanya cukup 2 metode saja, yaitu metode Glenn-Riddle dan metode Penman. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa melihat ya dari layar teman-teman, itu kan sudah kita siapkan gitu ya berbagai macam data gitu ya, data mulai dari ETOBC harian, kemudian ETOBC bulanan, dan ETOBC dasarian. Yang didapatkan dari mana? Yang didapatkan dari langkah sebelumnya. Nah, teman-teman ini kan mungkin nanti untuk ETOBC hariannya itu kan mungkin akan berbeda-beda gitu ya dari satu kelompok dengan kelompok lainnya, karena ini sifatnya adalah subjektif. Kita melihat secara visual saja dengan kita menarik garis lurus gitu ya. Jadi kan nanti hasilnya akan berbeda-beda. Oleh karena itu, nanti ketika hasil dari ETOBC-nya kok berbeda dengan kelompok ini Kak, itu tidak masalah gitu ya. Karena yang kita nilai itu adalah langkah dari teman-teman semua gitu ya. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke dalam perhitungan nilai evapotranspirasi standar ya atau ETO dengan menggunakan metode Penman. Nah, pada langkah sebelumnya ya kan udah kita cari ya kan untuk nilai ETOP harian dan ETOP bulanan. Nah, untuk ETOP harian ini kita carinya dengan menggunakan standar gitu ya, dengan menggunakan rumus standar yang sudah dirumuskan oleh Penman gitu ya. Jadi kita tinggal menginputkan data BC hariannya saja. Nah, untuk rumusnya mungkin teman-teman bisa lihat di buku panduan juga ada ya. Jadi ETOP sama dengan negatif 1,133 ditambah dengan 1,525 dikali dengan BC hariannya. Nah, nanti kan teman-teman akan mendapatkan nilai ETOP hariannya gitu ya. Nih ya. Setelah teman-teman mendapatkan ETOP harian, nah teman-teman nanti bisa mendapatkan nilai ETOP bulanannya dengan cara mengalikan ETOP harian dikalikan dengan banyaknya hari dalam satu bulan tersebut. Misalnya di sini ada Januari, ada 31 hari, kemudian ada Februari, itu ada 28 hari, dan seterusnya. Ini juga diteruskan sampai dengan bulan Desember gitu ya. Nah, kemudian di sini yang akan kita bahas gimana sih cara menentukan nilai ETOP dasariannya. Nah, untuk menentukan nilai P dasariannya itu juga cukup simple gitu ya. Dengan cara kita melihat bahwasanya dalam satu bulan itu kita ketahui ada 3 dasarian ya. Dasarian itu adalah hari 10 hari dalam satu bulan gitu ya. Jadi kan kalau kita hitung dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu masuk dasarian pertama, kemudian dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 itu masuk ke dasarian kedua, kemudian pada tanggal 21 sampai dengan akhir bulannya, ya misalnya akhir bulannya ada sampai 31 nih, atau mungkin akhir bulannya sampai dengan tanggal 28, nah itu dimasukkan ke dalam dasarian ketiga. Jadi rumus ini itu diambil dari banyaknya dasarian dalam satu bulan gitu ya. Kan kita carinya kan ETOP dasarian dalam bulan apa gitu ya. Misalnya ini ETOP dasarian pada bulan Januari, itu ya kita tinggal kita masukkan ETOP bulanannya,
Gini ya, kan udah kita cari kan, tinggal masukkan aja ETO bulanannya 158, maaf ya, 158,75 itu dibagi dengan 3, itu hasilnya berapa? Nah, itu kita cari gitu ya. Kita pakai formula aja di Excel. Kita tuliskan sama dengan 158,72 dibagi dengan 3. Nah, didapatkan hasilnya 52,91. Nah, kemudian kita cari untuk bagian bulan selanjutnya gitu ya. Misalnya di sini adalah bulan Februari. Kita sama dengankan misalnya 139,16 dibagi dengan 3 gitu ya. Kita udah dapat nih ya untuk ETOP dasarian pada bulan Januari dan bulan Februari. Dan untuk bulan selanjutnya ada bulan Maret, bulan selanjutnya lah ya April sampai dengan bulan Desember, itu teman-teman nanti cari sendiri gitu ya. Kita hanya menunjukkan bagaimana sih cara untuk menentukan ETOP dasariannya. Gitu ya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman udah mendapatkan semua datanya untuk nilai evapotranspirasi standarnya untuk metode Penman, baik dari ETOP harian, kemudian bulanannya, dan dasariannya, nah nanti teman-teman akan bisa mendapatkan nilai ETO umumnya. Nah, ETO umum ini nanti sangat berguna untuk kita menentukan kebutuhan air dari tanamannya. Karena kita ketahui ya bahwasanya rumus dari untuk kita mencari kebutuhan air per tanamannya itu adalah ETC sama dengan koefisien tanaman atau KC, nah, kemudian dikalikan dengan evapotranspirasi standar umum. Nah, standar umum di sini itu kaitannya dalam 1 tahun saja gitu ya. Makanya kan dirumuskan sebagai berikut gitu ya. Mungkin teman-teman bisa melihat ETO umum sama dengan jumlah dari ETO bulanan dibagi dengan 36. ETO bulanan didapatkan dari ini ya, nilai ETO bulanan yang teman-teman sudah cari gitu ya, 158,72, 139,16 dan seterusnya. Teman-teman itu jumlahkan ya, kalian summary-kan. Kemudian setelah kalian jumlahkan mendapatkan hasilnya, kemudian kalian bagikan dengan 36. Nah, 36 ini didapatkan dari dalam 1 tahun itu kita ketahui bahwasanya ada 12 bulan ya. Kemudian dalam bulan itu ada berapa dasarian? Ada 3 dasarian. Jadi kita kalikan saja 12 dikali 3. Kita dapatkan 36. Ya, setelah semuanya teman-teman udah jumlahkan ETOP bulanan, kemudian dibagi dengan 36, maka dapatlah nilai ETO umumnya. Nah, nanti nilai ETO umumnya ini nanti kita gunakan untuk mencari ETC tanamannya, gitu ya, atau kebutuhan air dari tanamannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, gitu ya. Untuk langkah selanjutnya adalah pembuatan tabelnya, nanti akan diinfokan atau diberitahukan oleh asisten yang lainnya. Langkah selanjutnya adalah pembuatan tabel. Di sini sudah disajikan mengenai contoh bentuk tabel yang berisi informasi nilai T minimum, nilai T maksimum, nilai P, nilai F, nilai ETOBC harian, dasarian, dan bulanan, serta nilai ETOP harian, dasarian, dan bulanan selama 12 bulan dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nilai T-min, T-max, P, F, ETOBC, dan ETOP merupakan hasil dari perhitungan pada langkah-langkah sebelumnya. Jadi pada langkah ini, teman-teman hanya melakukan pemindahan data hasil yang sudah dicari pada langkah sebelumnya ke dalam tabel ini untuk memudahkan dalam melihat hasil secara keseluruhan. Nantinya, tabel ini akan dimasukkan ke dalam laporan di bagian hasil untuk dibahas di bagian pembahasan. Baik teman-teman, kita lanjut ke step 13, yaitu membuat grafik nilai KC tanaman dari tabel untuk setiap dasarian dan setiap fase tumbuhnya. Untuk yang pertama, kita buka borang halaman 8 yang berisi panjang musim tanam dan fase pertumbuhan. Untuk yang atas ini, angka 1, 2, 3, dan 4 merupakan fase tumbuh tiap tanaman. Lalu bawahnya ada angka 40, 15, dan seterusnya sampai bawah ini merupakan jumlah hari yang dibutuhkan tiap tanaman dalam setiap fasenya. Untuk kali ini kita coba buat grafik KC untuk komoditas melon.
Di sini komoditas melon di fase 1 membutuhkan 25 hari, dan fase 2 35 hari, fase 3 40 hari, fase 4 20 hari. Kita pindah di sini 25, 35, 40, dan 20. Kemudian dari sini kita konversi menjadi bentuk dasarian, di mana satu dasarian itu terdiri dari 10 hari. Jadi ini 2,5 dasarian, 3,5 dasarian, 4 dasarian, dan 2 dasarian. Setelah itu kita buka borang halaman 6-7, yaitu tabel koefisien tanaman. Lalu di bagian kiri ada angka 1, 2, 3, 4, 34, dan seterusnya sampai bawah. Ini merupakan fase tumbuh tanaman. Sama kayak ini yang di bagian fase pertumbuhan, 1, 2, 3, 4. Lalu untuk tabel koefisien tanaman ini kita fokus di bagian sini yang menggunakan RH minimal lebih dari 70% dan kecepatan angin 5-8 meter per sekon. Karena Indonesia berada pada kondisi tersebut. Nah, untuk semua tanaman untuk fase 1 mempunyai nilai koefisien tanaman yang sama, yaitu 0,35. Kemudian di fase 2 untuk tiap tanaman itu disebut KC mid-season. Jadi fase ini itu tanaman mengalami pertumbuhan, di mana pertumbuhan tiap tanaman itu berbeda-beda dari satu komoditas dengan komoditas lainnya. Jadi pada fase 2 ini KC mid-season nilainya juga akan berbeda-beda. Nah, nilai KC mid-season ini kita cari nanti melalui grafik KC yang akan kita buat. Kemudian untuk komoditas melon, fase 3 mempunyai nilai 0,95, fase 4 0,65. Kita tulis di sini. Untuk fase 1 0,35, fase 2 KC mid-season, kemudian fase 3 0,95, dan fase 4 0,65. Setelah ini kita gambar di milimeter blok. Untuk sumbu X itu sebagai dasarian dan sumbu Y itu sebagai nilai dari KC tanaman. Untuk melon tadi, fase 1 itu terdiri dari 2,5 dasarian. Maka di sini kita buat 2,5 histogram untuk fase pertama dengan nilai KC 0,35. 0,35, 2,5 dasarian. Kemudian untuk fase 2 adalah KC mid-season. Ini garis miring yang di fase 2 ini kita gambar setelah kita menggambar fase 3 dan 4. Jadi ini kita kosongin dulu sebanyak fase di fase 2, yaitu 3,5 dasarian. Ini tadi masih ada setengah dari sisa fase pertama, jadi setengah, lalu kita tambah 3 dasarian, 1, 2, 3, kita kosongin dulu, kita lanjut ke fase 3, dia butuh 4 dasarian dengan nilai 0,95, kemudian fase 4, 2 dasarian, nilai KC 0,65. Setelah itu, kita tarik garis miring dari fase 1 akhir sampai fase 3 awal. Nah, disinilah nilai KC mid-season. Kemudian kita hitung nilai KC-nya. Nilai KC itu kita hitung dari menghitung luas per dasarian, luas grafik per dasariannya. Untuk dasarian 1 dan 2 itu sama, 0,35, karena nilai KC-nya 0,35, dan satu dasarian ini kita asumsikan nilainya 1. Jadi 0,35 kali 1 sama dengan 0,35. Kemudian di dasarian 3, ini kan ada gabungan dari fase 1 dan 2, di mana nilainya adalah setengah-setengah. Untuk yang dari fase 1 ini luas persegi panjang, dan fase 2 adalah luas trapesium. Kita cari masing-masing luasnya, kemudian kita jumlahkan. Nah, di sini kenapa garisnya putus-putus? Ini
menunjukkan bahwa ini adalah batas dari kedua fase tersebut yang berada di dasarian yang sama. Tapi untuk dasarian yang lain, kita tetap menggunakan garis lurus. Kita hitung KC dasariannya sebanyak dari dasarian dari tanaman teman-teman yang sudah dibagi waktu praktikum. Nah, untuk melon ini ada 12 dasarian. Ini maaf, 12. Kemudian setelah itu kita pindahkan perhitungan ini di samping gambar sini, yang bagian atas, agar ikut di-scan buat lampiran. Pada step ke-14 ini kita akan menghitung nilai ETC umum setiap tanaman dan setiap dasarian selama fase tumbuhnya. Untuk contoh di sini saya menggunakan tanaman melon. Nah, rumus ETC umum sendiri adalah KC dikali dengan ETU umum. Nah, sehingga data yang dibutuhkan yaitu data nilai KC tanaman melon setiap dasariannya dan nilai ETU umum. Kemudian di sini saya sudah mempunyai data ini. Ini merupakan nilai KC tanaman melon dan di sini adalah nilai ET umumnya. Nah, untuk menghitung ETC umum, caranya sangat mudah, yaitu dengan cara mengalihkan nilai KC tanaman melon tiap dasarian dengan ET umumnya. Contohnya seperti ini. Untuk nilai ETC umum dasarian pertama tanaman melon, yaitu rumusnya dengan cara nilai KC tanaman melon dasarian pertama dikali nilai ET umumnya. Sehingga kita dapatkan nilai sebesar 17,311. Untuk dasarian kedua sama rumusnya, yaitu dengan cara nilai KC tanaman melon dasaran kedua dikali nilai ET umumnya. Oke. Untuk tiap dari dasarian 1 sampai 12 rumusnya sama, yaitu dengan KC dikali ET umum. Nah, untuk ET umumnya sendiri tetap satu ini, yaitu 49,46. Nah, untuk nilai KC dan nilai ET umum, cara mencarinya sudah dijelaskan di step sebelumnya. Terima kasih. Melanjutkan dari step yang ke-14 tadi, di step 15 ini kita akan membuat tabel dari ETC yang tadi sudah dihitung, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Di sini nanti teman-teman akan diberikan 5 macam tanaman yang kemudian akan dihitung sama teman-teman. Dan ini adalah contoh yang sudah dihitung. Nanti akan seperti ini, dan silahkan mengikuti format yang seperti pada layar gitu. Nanti menyesuaikan saja untuk dasariannya ini. Dan untuk reminder teman-teman, nanti teman-teman total akan membuat sebanyak 16 histogram. Yang pertama ada histogram curah hujan 75%, terus ada histogram KC tanaman, total ada 5, karena di sini ada 5 tanaman. Lalu yang ketiga ada histogram ETC tanaman pada milimeter blok, total ada 5 tanaman juga, dan histogram ETC tanaman di mika, total ada 5. Jadi totalnya ada 16 histogram teman-teman. Jangan sampai lupa.